Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Herlina Nugrahani dari kelompok 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, ada Efraim Tembauling, ada Ermawati Balimuli, Devi Maharani, dan saya sendiri Herlina Nugrahani, serta Fitria Handayani. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah merek atau perusahaan produsen rokok terbesar ke-6 di Indonesia setelah STTC. Didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijojo. Perusahaan rokok ini merupakan peringkat pertama dan terbesar ke-6 di Indonesia menurut tahun pendiriannya. Perusahaan ini memiliki kompleks tembakau terbesar 514 hektar di Kediri, Jawa Timur. Sebelum mendirikan perusahaan ini, di saat berumur 20 tahun, Jo Jin Wee mendapat tawaran bekerja dari pamannya di pabrik rokok Jap 93 yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu. Berkat kerja keras dan kerajinannya, dia mendapatkan promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Pada tahun 1958, Jo Jin Wee meninggalkan Cap 93. Ia memulai industri rumah tangga memproduksi rokok sendiri, diawali dengan rokok kretek dari Cloud dengan merek Ingwi. Setelah 2 tahun berjalan, Ingwi mengganti nama perusahaannya menjadi perusahaan rokok Jap Gudang Garam. Menurut Bukut Imam Widodo, sejarawan Jawa Timur, nama Gudang Garam yang disandang oleh perusahaan ini tercermin pada logo perusahaan yang sampai saat ini masih digunakan. Logo itu didesain oleh Surya bersama salah satu karyawannya yang bekerja di pabrik tersebut. Logo itu terlahir dari sebuah mimpi Gudang Garam 5 Los yang berada dekat rel kereta api Kertasono Bangil. Gudang Garam yang dimaksud adalah bangunan yang terletak di dekat pabrik rokok NV Jap 93, tempat kerja Surya sebelum mendirikan perusahaan sendiri. Lokasi gudang itu tidak jauh dari stasiun Kediri. PT Gudang Garam Tbk tidak mendistribusikan secara langsung, melainkan melalui PT Surya Madi Sitro, lalu kepada pedagang eceran, kemudian baru ke konsumen. Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan Indonesia yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Dengan total penduduk sebesar 270 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen terbesar di dunia dengan persentase perokok dewasa, yaitu 66% laki-laki dewasa di Indonesia diperkirakan adalah perokok. Berdasarkan riset pasar Nielsen, pada tahun 2020, Gudang Garam meningkat pasang pasar rokok dalam negeri menjadi 26,6% dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Gudang Garam menyediakan lapangan kerja bagi 30.940 orang di akhir tahun 2020 yang terlibat dalam produksi, pemasaran, dan distribusi rokok. Perusahaan juga memiliki 65 kantor area dengan 263 titik distribusi di seluruh Indonesia dan armada penjualan lebih dari 70.000 kendaraan termasuk sepeda motor untuk melayani pasar. Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di 2 lokasi. Pertama di Kediri dengan jumlah penduduk lebih dari 290.000 jiwa yang merupakan pusat perdagangan regional sekaligus lokasi kantor pusat perseroan. Fasilitas produksi kedua lokasi di Cempol, Jawa Timur yang berjarak 50 km dari Surabaya. Dari kedua fasilitas produksi ini, perseroan mampu memenuhi permintaan produk rokok yang ada. Kesejahteraan karyawan menjadi perhatian utama dari standar keselamatan kerja dan penyediaan fasilitas kesehatan hingga pelatihan kepemimpinan, manajemen, administrasi, serta keterampilan teknik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar perusahaan. Gudang Garam secara langsung juga mendukung pencipta lapangan kerja bagi kurang lebih 4 juta orang yang terdiri dari petani tembakau dan cengkeh.
pengecer, dan pedagang asongan yang tersebar di seluruh Indonesia. Industri rokok sendiri, termasuk perseroan, merupakan sumber-sumber utama pendapatan cukai bagi negara. Strategi PT Gudang Garam. Keempat pilar strategi perseroan masih relevan dengan berjalan baik pada tahun 2020. Kami mampu mempertahankan komitmen dengan memastikan konsumen dapat menikmati produk-produk Gudang Garam dengan kualitas, pilihan terbaik, dan mudah diperoleh. Kami selalu berusaha untuk menjaga para karyawan, mitra usaha, dan masyarakat di sekitar kami, mengantisipasi kemungkinan terjadi tekanan dalam pasar keuangan. Kami mengupayakan agar posisi keuangan perseroan tetap mantap dan menjaga nilai bagi pemangku kepentingan. Yang juga tak kalah penting, kami menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi misi PT Gudang Garam. Visi menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan bangsa yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misi Catur Dharma yang merupakan misi perseroan. Yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyarat kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Yang pertama kita bahas adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang sifatnya sangat sistematis terkait posisi keuangan perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur. Laporan posisi keuangan adalah ringkasan dari sebuah perusahaan terkait kondisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan. Laporan posisi keuangan PT Gudang Garam tahun 2017 hingga 2020 pada liabilitas dan ekuitas. Khususnya liabilitas di sini dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Pada liabilitas jangka pendek terdapat akun-akun, yaitu seperti pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, utang usaha, pihak ketiga, pihak berelasi, utang pajak pertambahan nilai, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Dan pada liabilitas jangka panjang terdapat juga akun-akun seperti pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam 1 tahun, dan liabilitas imbalan pasca kerja, liabilitas pajak tangguhan. Hingga semuanya mendapatkan jumlah liabilitas di tahun 2020 sebesar 17 triliun 9 miliar 992 juta rupiah. Selain liabilitas, terdapat juga ekuitas dengan modal saham sebesar 962 triliun 44 miliar. Pada laporan ekuitas mengalami kenaikan setiap tahunnya dan mendapati jumlah liabilitas dan ekuitas yang balance dengan jumlah aset yang mereka punya sebesar 78 triliun 191 miliar 289 juta rupiah. Setelah mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 455 triliun 985 miliar. Di sini ada rasio likuiditas dari PT Gudang Garam Tbk untuk periode 2017-2020. Untuk mencari likuiditasnya sendiri, yaitu aktiva lancar bahagi utang lancar kali 100%. Nah, di sini ada tabel teman-teman. Dilihat dari tabel ini, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan angka rasio melebihi 1, maka dapat dikatakan bahwa PT Gudang Garam Tbk memiliki likuiditas yang cukup baik sehingga mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendek
dengan menggunakan aktiva lancar yang mereka miliki dan selalu mengalami peningkatan rasio tiap tahunnya. Ya benar. Mulai dari tahun 2017, rasionya yang 193,6% meningkat di 2018 menjadi 205,8%. Terus meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 206,2%. Dan di tahun 2020 yaitu 291,2%. Selanjutnya di sini ada rasio solvabilitas dari PT Gudang Garam untuk periode 2017-2020 untuk mencari solvabilitasnya sendiri, yaitu total aktiva bahagi total hutang kali 100%. Di sini ada tabel, teman-teman bisa lihat. Melalui tabel ini, bisa kita tarik satu kesimpulan dengan berdasarkan keterangan yang telah kami pelajari bahwa perusahaan dikatakan yang pertama solvable apabila solvabilitas lebih besar dari 100%. Yang kedua, invable apabila solvabilitas lebih kecil dari 100%. Dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan angka rasio lebih besar 100%, maka dapat dikatakan bahwa PT Gudang Garam Tbk solvable atau mampu memenuhi kewajibannya apabila nantinya perusahaan tersebut dilikuidasi. Karena total aktiva jauh lebih besar jumlahnya dibanding kewajiban. Benar banget bahwa total aktivanya jauh lebih besar. Teman-teman bisa lihat pada tahun 2017, total aktivanya ada 66 triliun 759 miliar 930 juta. Sedangkan total hutangnya ada 24 triliun 572 miliar 266 juta. Nah, untuk tahun 2018, 2019, dan tahun 2020, total aktivanya juga lebih besar. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban-beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Nah, di sini terdapat laporan laba rugi PT Gudang Garam Tbk periode 2017 sampai dengan periode 2020. Dengan tahun 2016 dijadikan sebagai tahun dasarnya. Saya kasih contoh di 2017. Laba bruto didapat dari pendapatan ditambah biaya pokok penjualan, sehingga menghasilkan laba bruto senilai 18 triliun 221 miliar 662 juta. Dan laba usaha itu didapat dari laba bruto ditotal dengan pendapatan lainnya, beban usaha, beban lainnya, rugi kurs bersih, sehingga memperoleh hasil laba usaha sebesar 11 triliun 237 miliar 253 juta. Dan di sini terdapat laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan ini didapat dari laba usaha ditambah dengan beban bunga, yaitu 11 triliun 237 miliar 253 juta dikurang 800 miliar 741 juta sehingga memperoleh hasil laba sebelum pajak penghasilan sebesar 10 juta 436 miliar 512 juta. Laba di bawah ini dihasilkan dari perhitungan laba sebelum pajak dijumlahkan dengan beban pajak penjualan sehingga menghasilkan laba 7 triliun 755 miliar 347 juta. Jumlah rugi komprehensif lain diperoleh dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti senilai minus 68 miliar 901 juta dan manfaat pajak penghasilan atas penghasilan komprehensif lain senilai 17 triliun 176 juta. Sehingga mendapatkan jumlah rugi komprehensif lain sebesar minus 51 triliun 725 juta. Dan jumlah penghasilan komprehensif itu didapat dari jumlah laba 7 triliun 755 miliar 347 juta ditambah dengan minus 51 triliun 725 sehingga memperoleh hasil 7 triliun 703 miliar 622 juta. Dan di sini terdapat laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 7 triliun 753 miliar 648 juta
dan kepentingan non-pengendali sebesar 1.699 juta, sehingga memperoleh total 707.755.347. Dan jumlah penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 7.701.923 dan kepentingan non-pengendali sebesar 1.699 juta, sehingga memperoleh hasil 7.703.622 juta. Nah, di sini terdapat beberapa warna. Warna abu-abu itu dijadikan sebagai tahun dasar, dan warna merah itu diartikan sebagai penurunan. Warna biru itu diartikan sebagai kenaikan. Di sini saya akan memberikan contoh sedikit, yaitu dari akun pendapatan. Nah, di sini terdapat pendapatan merupakan penjualan atau pendapatan usaha bersih setelah dikurangi retur dari dan potongan penjualan. Saya akan memberikan contoh di tahun 2017. Hasil 83.305.925 juta ini didapatkan dari hasil ekspor sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, kertas karton, dan lainnya itu dengan total 2.733.797 juta, dan yang lokalnya itu dengan total 80.572.128 juta. Lalu di total ditambah hasil ekspor ditambah dengan hasil lokalnya, sehingga memperoleh total 83.305.925 juta. Dan itulah hasil yang diletakkan di akun laba rugi pendapatan. Dalam tahun 2017, di sini dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 dan 2016 tidak ada penjualan atau pendapatan usaha dari pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan pendapatan. Saya Fitria Handayani akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide sini kita akan membahas tentang rentabilitas. Yang pertama ada rentabilitas ekonomi dengan rumus EBIT dibagi modal sendiri ditambah modal asing dikalikan 100%. Di sini ada tabel rasio rentabilitas ekonomi PT Gudang Garam dalam periode 2017 sampai 2020. Di sini bisa kita lihat EBIT dalam 2017 sebesar 11.237.253 juta dengan modal sendiri yaitu 42.187.664 juta, modal asing sebesar 24.572.266 juta dengan rentabilitas yang dihasilkan sebesar 16,382%. Di tahun berikutnya yaitu 2018 ada rentabilitas sebesar 16,146%, 2019 ada 19,165%, dan 2020 ada EBIT-nya sebesar 10.045.855 juta dengan modal sendirinya yaitu 58.522.348 juta. Modal asingnya sebesar 19.668.941 juta dengan rentabilitas sebesar 12,847%. Kesimpulannya dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil perhitungan rentabilitas ekonomi PT Gudang Garam yaitu mengalami fluktuatif. Fluktuatif yaitu dia kenaikan dan penurunan yang signifikan atau yang tajam. Kenaikan dan penurunannya tajam. Berdasarkan jumlah rasio di samping dapat diartikan bahwa setiap Rp100 modal sendiri dan modal asing PT Gudang Garam menghasilkan laba masing-masing sebesar 16,832 tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 16,146 dan tahun 2019 sebesar 19,165 dan 2020 sebesar 12,847. Rentabilitas tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 19,165%. Sedangkan rentabilitas terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,847%. Yang kedua di sini kita ada rentabilitas modal sendiri yaitu dengan rumus
IAT dibagi modal sendiri dikalikan 100%. Di sini ada tabelnya, yaitu PT Gudang Garam dengan rasio rentabilitas modal sendiri dalam periode 2017 sampai 2020. Ada tahun pertama 2017 dengan EAT-nya 7.703.622 juta. Modal sendiri 42.187.664 juta dengan rentabilitas sebesar 18,260%. Tahun selanjutnya yaitu ada rentabilitasnya sebesar 17,654%, dan tahun 2019 rasio rentabilitasnya ada 21,205%, dan tahun 2020 ada IAT sebesar 7.951.709 juta dengan modal sendirinya yaitu 58.522.348 juta dengan rasio rentabilitas modal sendirinya yaitu 13,587%. Dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil perhitungan rentabilitas modal sendiri, PT Gudang Garam mengalami penurunan dan kenaikan. Berdasarkan jumlah rasio di samping, maka dapat disimpulkan PT Gudang Garam menghasilkan laba dari modal sendiri masing-masing sebesar tahun 2017 yaitu 18,260%, 2018 yaitu sebesar 17,654%, 2019 sebesar 21,205%, dan 2020 sebesar 13,587%. Rentabilitas tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 21,205%, sedangkan rentabilitas terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 13,587%. Sekian dari presentasi kelompok 2. Bila ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Bila ada informasi yang kurang juga mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir presentasi dari kelompok 2. Dan saya mewakili teman-teman saya yaitu Efrem, Elromawati, Devi, Herlina, dan saya sendiri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.